Lalu kemudian Ustadz 89 km. Jadi kalau ada orang berputar-putar di Pekanbaru nih, berputar. Maksudnya itu Ustadz cerak subuh di sana, habis itu kajian zuha, habis itu kultum, habis itu berputar di Pekanbaru 89. Kalau gitu boleh lah nyok, kosor. Ada orang berpuasa di panas terik. Ditanya sama sahabat, kenapa kamu berpuasa panas terik? Dengan berpanas-panas ini makin banyak pahalanya. Jadi rupanya fenomena orang mempersulit-sulit diri itu dari dulu sudah ada. Dianggapnya dengan mempersulit itu maka makin banyak pahalanya. Man ahdatha, siapa yang membuat-buat suatu amalan, ma laisa alaihi amruna, yang tidak ada dalilnya, fahuwa raddun, maka amal itu mardud. Jadi orang yang menjemur dirinya, dimatikannya AC, matikan AC. Karena dengan matinya AC, dengan tenangnya ini berkurang pahala kita. Yang kantornya pakai AC tetap pakai AC, tapi bukan berarti MDI menutup ini biar supaya jangan sangka tutup ini berkurang pahala kita, enggak. Matikan AC berpanas-panasan, makin panas makin banyak pahala, enggak. Kita laksanakan saja dengan sesuai seperti tuntunan, maka kita mendapatkan pahala. Ingat bahwa pahala itu hak prerogatif Allah. Tapi kita dikasih bocoran-bocoran, indikasi-indikasinya. Boleh jadi orang yang sakit itu pahalanya lebih banyak pula dari yang mungkin, lebih banyak pula dari yang sehat. Karena waktu sehat dia tak sembahyang, waktu sakit itulah. Nah, itu. Jadi masalah pahala ini memang itu hak prerogatif Allah, tapi kita dikasih bocoran-bocoran itu yang kita sampaikan, dan itu berdasarkan wahyu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Saya Pak Ustadz musafir ke Duri 125 km. Apakah saya qashar atau saya tunggu kalau amat sangat kesulitan? Setelah berusaha tidak mampu baru qashar. Berarti dia tidak paham illat sebabnya. Kenapa qashar? Sebab qasharnya itu bukan sulit. Sebab kalau illatnya sulit, berarti yang naik pesawat sama naik onta itu beda. Karena tak sama naik pesawat dengan naik onta. Illat qashar itu bukan sulit, tapi safar. Asal sudah mencapai safar itu, ada yang mengatakan 82 kilo, ada yang mengatakan 85 kilo. Saya memakai Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili 88, sekian. Kalau susah mengingatnya 90, 89 ini kadang payah. Kalau dari pengajian ingat jadi 98. Ingat aja Wali Songo, siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo 90. Asal udah mencapai itu qashar lah. Saya tak mau qashar Pak Ustadz. Kenapa tak mau qashar? Karena dulu mereka kan naik onta, jalan kaki. Kita sekarang kan naik pesawat. Tentang masalah orang yang sholat tadi, maka kalau dia musafir dia dapat pahala muqim. Itu Pak Ustadz sholat wajib apa sholat sunat? Mana ada orang sholat sunat musafir? Sedangkan yang wajib menjadi dua. Sedangkan yang wajib menjadi dua, maka pahala dia sama seperti muqimun, seperti orang yang muqim. Ingat, hadis itu tidak cerita tentang orang sakit. Hadis itu bercerita tentang orang safar dan sakit. Seandainya hadis itu bercerita tentang orang sakit, maka besar dugaan mungkin ada sholat sunat dan sholat fardu.
Tapi hadis ini bercerita tentang safar dan musafir dan sakit. Orang musafir, orang sakit mendapatkan pahala yang sempurna. Untuk memotivasi supaya orang jangan merasa dirinya tak dapat apa-apa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Hadisnya sahih Bukhari, sahih Muslim, muttafaqun alaih. Sesungguhnya Allah suka kamu mengambil rukhsahnya. Menurut mazhab Hanafi wajib. Mazhab Hanafi wajib mengambil rukhsah. Tak boleh tamam 4 rakaat. Wajib 2. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i afdal kita ambil rukhsah. Itu. Lalu kemudian Ustadz 89 km. Jadi kalau ada orang berputar-putar di Pekanbaru nih, berputar. Maksudnya itu Ustadz cerak subuh di sana, habis itu kajian zuha, habis itu kultum, habis itu berputar di Pekanbaru. 89. Kalau gitu boleh lah nyok kosor. Ini namanya pikih akal-akalan. Nya ndak bisa membedakan musafir, mukim, mustautin. Tak tahu dia membedakan mana musafir, mana. Kalau orang Pekanbaru berputar-putar di Pekanbaru 1000 kilo, apa namanya? Mukim. Tapi kalau Ambo sampai ke Payakumbuh, itu namanya musafir. Buka cabang di Payakumbuh, itu namanya mustautin. Boleh. Jadi bukan tengok kilometer, mesti menginap dulu. Hah? Jadi safar, kau rusak konsentrasi orang kalau lah, joleh. Jadi bukan awak di dalam kota kau berputar-putar. Kita tetap mukim ini, karena di Pekanbaru ini mukim. Walaupun berkeliling dari pagi sampai maghrib berkeliling, itu mukim dia. Ini tempat dia mukim. Memang di sini dia tinggal. Tidak di berapa kilo. Dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 88, sekian 89 kalau mau dibulatkan. Kalau mau bulat betul 90. Berapa hari? 4 hari 4 malam, tidak dihitung perjalanan. Misal dari sini mau ke Padang, berangkat pagi hari Selasa. Berangkat pagi hari Selasa. Zuhur asar dijamak jadi Payakumbuh. Lalu kemudian lanjutkan ke Bukit Tinggi sampai di Padang maghrib. Maka hari Selasa ini tak dihitung. Yang dihitung 4 hari itu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu sore maghrib, Sabtu sore barulah dia tidak lagi boleh menjamak karena sudah terhitung 4 hari. Kalau payah menghitung hari, hitung 20 kali sholat. 5, 10, 15, 20. Referensi Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Tapi Nabi Muhammad 19 hari di Madinah, di Makkah kosor terus. Nabi waktu peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah tahun ke-8, panglima perangnya namanya lupa pula, Sa'ad bin Ubadah. Lalu kemudian ketika sampai di kota Makkah 19 hari Nabi qasar terus. Nabi jadi imam 2 rakaat inyo salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Lalu apa kata Nabi? Atimmu salatakum, sempurnakanlah salat kalian, jangan ikut salam sama ambo. Nabi 2 rakaat, makmumnya 4 rakaat. Kenapa Nabi 4 hari lewat dia tetap qasar? Karena tak tahu bila balik.
Jadi